Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik santri yang kami hormati, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan yang diistilahkan dengan bulan penuh berkah, ya, bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Kalau kita beramal yang baik dengan kefahaman yang baik, ya, insya Allah betul-betul berkah itu bisa kita dapatkan. Jadi pada kali ini kita mengulang kembali pemahaman kita tentang berkah, ya, al-barokah. Sebahagian ulama mendefinisikan berkah adalah subutul khairil ilahi, menetapnya kebaikan-kebaikan ilahiyah fisyai'i, pada sesuatu. Saya mau minta santri mengikuti saya. Ibu bapak enggak usah ikuti, dengar aja. Tapi kalau ngikuti juga enggak masalah. Kayak anak TK begitu. Coba santri ikuti. Al-barakatu hiya, ayo. Subutul khairil ilahiyyi. Enggak kompak. Apa harus dikasih harokat? Sudah lama di pesantren kok, ya. Ulangi. Subutul khairil ilahiyyi, ayo. Subutul khairil ilahiyyi fisyai'i. Ulangi ya. Al barakatu hiya subutul khairil ilahiyyi fisyai'i. Jadi al barakah adalah subutul khairil ilahiyyi, menetapnya kebaikan ilahiyah fisyai'i, pada sesuatu. Coba sekarang dijawab, aku bertanya, mahiyal barakah? Begini, al barakatuh hiya, gitu loh. Ya, ulangi. Mahiyal barakah? Al barakatuh hiya subutul khairil ilahiyyi fisyai. Oke, dianggap sudah hafal semua. Ya. Menetapnya kebaikan ilahiyah. Sumber dari kebaikan ilahiyah adalah wahyu, Al-Qur'an. Ya. Fisyai'i, ya, apa saja, sesuatu. Jadi sesuatu apapun ketika padanya menetap kebaikan-kebaikan ilahiyah atau nilai-nilai Al-Quran, maka sesuatu itu menjadi diberkati. Pakaian, kalau pakaian ini nilai-nilai Al-Quran menetap pada pakaian kita, maka pakaian kita menjadi diberkati. Spidol, kalau pada spidol ini juga menetap kebaikan ilahiyah, maka spidol ini menjadi diberkati. Oke, kita mulai dari sesuatu.
Sesuatu itu jumlahnya banyak. Kita ambil yang pertama misalnya waktu ya. Waktu. Waktu atau saat ya. Ketika Quran turun, maka waktu itu menjadi diberkati. Kita lihat surah Ad-Dukhan ya, surah ke-44 pada ayat ketiga, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Oke ya. Bukan Lailatul Qadar, ini surah Ad-Dukhan, bukan surah Al-Qadar ya. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatin pada satu malam. Malam ketika Quran turun itu mubarakah. Malam itu diberkati. Oke. Apa yang disebut malam yang diberkati itu? Malam yang diberkati adalah malam yang sangat berharga, malam yang sangat mulia. Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Al-qadr kan artinya mulia, berharga. Jadi berkah adalah sesuatu yang sangat agung, sangat berharga. Bagaimana harga malam itu? Allah katakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang diberkati nilainya kalau dibanding dengan 1000 bulan sekalipun, malam itu masih lebih baik. Bisa dirasakan nilai berkah ya. Berkah sesuatu yang sangat agung sekali, bukan kaleng-kaleng. Ya, kita mesti rasakan dulu makna berkah itu ya. Lalu kalau kita lihat apa kaitannya waktu berberkah bagi kita bisa melihat kemana Al-Quran itu diturunkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ini ya. Siapa yang memusuhi Jibril, sungguh Jibril menurunkan Quran ke dalam hatimu. Artinya apa? Ketika nilai-nilai Quran masuk ke dalam jiwa kita, maka saat nilai Quran masuk ke dalam jiwa kita, memperbaiki keyakinan kita, memperbaiki sikap mental kita, memperbaiki perilaku kita, maka itulah waktu yang paling berharga dalam hidup kita, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan seumur hidup kita. Contoh, kita biar cepat aja ambil contoh satu aja. Tahun 1975, saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang lahir waktu itu. Kalau santri belum ada lah, masih diproses di alam ruh. Waktu itu Fir'aun mau berangkat ke Perancis, sehingga dibikinkan paspor. Jadi ada paspor Fir'aun ya. Meskipun dia mumi ya, sudah mati, tapi karena mau berangkat ke luar negeri harus punya paspor. Jadi tahun ini Fir'aun bikin paspor. Untuk apa dia ke Perancis? Mau melakukan perawatan kulit. Karena mumi yang sudah beribu tahun itu kulitnya banyak berjamur, sehingga harus dirawat. Dan yang merawat tidak tanggung-tanggung tim dokter ahli. Tim itu dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Basil. Ya. Berangkatlah tim Fir'aun. Fir'aun itu satu tim ya, satu kelompok. Karena Fir'aun kan banyak jumlahnya. Fir'aun kan merupakan julukan dari seorang raja. Kalau di Jogja ada
Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, sekarang Hamengkubuwono ke-10. Juga ada Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, jadi kumpulan Fir'aun berangkat rombongan rame-rame dari Mesir ke Prancis. Diterima dengan meriah karena ini merupakan kunjungan kepala negara purbakala. Ya. Lalu ringkas cerita, Fir'aun itu dirawat. Sang profesor dibikin kaget karena ada satu jasad Fir'aun yang beda dengan Fir'aun yang lain. Satu jasad ini dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan unsur garam. Fir'aun yang lain kan tidak. Sehingga setelah diselidiki, oh ini Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Tenggelam mati di laut, ada dalam Bible juga, ada dalam Quran juga, seperti itu. Hanya Profesor Maurice dibikin penasaran ketika dia memikirkan siapa yang melakukan evakuasi, yang apa? Mengambil jasad Fir'aun dari tengah laut. Kan waktu itu tim SAR belum dibikin ya, apalagi SAR Hidayatullah belum ada. Belum ada kapal mesin, James Watt belum lahir, belum ada mesin uap, apalagi Thomas Alva Edison ya. Nah, kalau tidak dievakuasi segera, pasti hancur. Bapak Ibu pernah mendengar peristiwa pesawat Air Asia yang terbang dari Bandara Surabaya Juanda menuju Singapura, tapi harus terjun bebas di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah? Pernah mendengar berita itu? Anggap saja pernah ya. Itu kan ketika diyakini bahwa pesawat itu jatuh di sana, kan tim SAR dari seluruh penjuru bumi datang semua. Dari Amerika, dari Rusia, Cina, datang semua. Untuk apa? Untuk melakukan pencarian penumpang kapal yang jatuh itu. Ada yang diketemukan setelah 5 hari, setelah seminggu, ada yang diketemukan di perairan Majene, Mamuju karena terbawa arus. Semua jasadnya hancur. Hancur. Nah, Fir'aun kok tidak hancur? Berarti harus ada yang mengevakuasi segera. Kalau sampai 3-4 hari kan udah hancur. Kan begitu? Tapi kan dia seorang profesor berusaha untuk menggali, dicari di seluruh literatur di penjuru bumi, tidak ada informasi tentang siapa yang melakukan evakuasi itu. Tapi tetap jadi pertanyaan terus. Ketika beberapa saat kemudian dia mendapat undangan seminar ilmiah di Timur Tengah, sang profesor ini berkenan ngobrol dengan seorang dokter yang muslim. Bagaimana persisnya kasus si Fir'aun ini dalam agama Islam. Lalu dibukalah Al-Quran surah Yunus pada ayat ke-92. Lihat ayat itu kalau ibu bapak ada yang bawa Quran. Di ayat ini Allah berfirman, fal yauma, hari ini, nunajika, aku selamatkan kamu wahai Fir'aun, bibadanika. Langsung Allah mengatakan badan. Luar biasa, andai kata Profesor Maurice orang Sulawesi Selatan, mungkin dia akan mengatakan, ada memang? Kok bisa ya? Oke, saya tanya sama santri. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Tahun berapa? 571 Masehi. Oke? Sekarang, Fir'aun hilang di tengah laut tahun berapa? Jauh sebelum Masehi, ya kan? Usia Nabi berapa tahun? 63 tahun. Sehingga beliau wafat tahun berapa? 1 tambah 3, 4. 7 tambah 6, 13. 1 tambah 5, 6. Oke.
Sekarang Fir'aun diketemukan tahun berapa? Menurut data yang kita terima sekitar abad ke-18. Jadi Nabi lahir, Fir'aun sudah hilang. Nabi wafat, Fir'aun belum ketemu. Loh, kok ada ayatnya dalam Al-Quran? Berarti ini bukan hasil logika Muhammad, bukan hasil dari hayalan Nabi Muhammad. Ini pasti adalah wahyu. Sejak saat itu sepotong ayat ini meresap dalam jiwa Profesor Morris dan merubah keyakinannya. Ini adalah wahyu dan dia masuk Islam. Inilah waktu yang sangat berharga dalam hidup, ketika wahyu masuk lalu merubah cara berpikir, merubah keyakinan. Itulah waktu yang paling berharga. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya, waktu yang berharga. Ya, saya kira untuk kita bisa diupayakan lah. Kita biasa ngaji, apalagi nanti bulan Ramadan kan, enggak makan, enggak minum, suasana segar, kita ngaji, kita tadarus, kita juga belajar Al-Quran, kita juga berinfak. Moga-moga di antara 30 hari itu ada saat-saat nilai Quran meresap dalam jiwa kita yang merubah kebaikan keyakinan kita, merubah sikap mental kita. Maka itulah waktu yang paling berharga yang kita miliki. Kita hanya berusaha saja. Kita ngaji kadang selembar, 2 lembar, tidak ada yang masuk di hati itu. Tapi kadang-kadang kita jalan, ada inspirasi, kita tidak tahu kapan Allah memberikan hidayah pada diri kita. Itu kita tidak tahu. Yang penting kita berusaha saja. Seperti itu. Baik, lanjut. Semoga gitu ya, dengan bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini taklim, ya, moga ada nilai-nilai Quran yang masuk ke dalam jiwa kita, sehingga keberadaan kita menjadi diberkati. Oke, amin. Yang kedua, tempat. Tempat itu juga ada yang diberkati, ada yang tidak diberkati. Kapan tempat menjadi diberkati? Tempat yang diberkati adalah tempat di mana pada tempat itu Quran dipelajari, Quran diajarkan, Quran diamalkan. Itulah tempat yang berberkah. Paling potensial, tempat yang punya daya tarik yang sangat kuat bahwa nilai-nilai Quran dilaksanakan di tempat itu adalah masjid. Ibu-ibu, saya bilang lagi, tempat yang paling potensial untuk orang tertarik, terjebak dengan sendirinya melaksakan nilai Al-Quran adalah masjid. Mungkin bapak-bapak di luar bisa sambil bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, tapi begitu kaki dilangkahkan ke masjid, apakah bapak mau tetap bernyanyi? Risih rasanya. Mungkin ibu-ibu juga memakai daster yang bau bawang putih karena di dapur. Mungkin tidak pakai jilbab, tapi begitu masuk masjid, apakah ibu mau telanjang kepala? Risih, kecuali kalau sudah miring, kurang selawe. Artinya apa? Masjid adalah tempat yang kuat sekali daya tariknya untuk siapapun. Begitu masuk masjid, kepingin berbuat sesuai dengan nilai Al-Quran. Maka masjid adalah tempat yang diberkati. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya tempat pertama kali yang dibangun untuk kepentingan peribadatan manusia adalah Ka'bah yang ada di Mekah, mubarakan. Dia diberkati.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci zat yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati. Bukan sekedar masjidnya, tapi mahaulahu, area sekitarnya juga diberkati. Karena itu, maka masjid merupakan tempat yang paling mulia. Ya, kalau satu malam lebih dari 1000 bulan, ya kalau masjid 100 meter, ya lebih dari berapa itu? Anda tahulah, hitung sendiri. Yang jelas lebih mulia dibanding tempat-tempat yang lain. Sehingga kita bisa mendengar sebuah hadis yang ekstrim ya. Nabi bersabda, tempat paling baik adalah masjid. Tempat paling buruk adalah pasar. Hafalnya. Orang paling baik adalah orang yang paling awal masuk masjid, paling akhir keluar dari masjid. Orang paling buruk adalah orang yang paling awal masuk pasar, paling akhir keluar dari pasar. Gimana menerjemahkan hadis ini? Begini barangkali ya, wallahu a'lam, ini tafsir saja. Tafsir bil maksur. Jadi, Nabi pernah bersabda menggambarkan tentang kondisi hari kiamat, di mana pada hari itu hanya ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah. Di antara 7 itu adalah salah satunya rojulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya mu'allakun. Mu'allakun itu rasa bahasa yang paling pas bagi saya orang Jawa adalah kumantil-kantil. Mu'allakun. Bahasa Indonesianya apa ya? Rasa bahasanya belum ada yang pas betul sebenarnya. Kumantil-kantil itu begini. Namamu terukir dalam jiwaku. Itu namanya kumantil-kantil. Nggak bisa lepas gitu ya. Sulit aku melupakan kamu karena setiap aku baring selalu melihat wajahmu ada di plafon. Itu kumantil-kantil. Ketika miring aku melihat wajahmu nempel di dinding. Ketika tengkurap ada pula di kolong. Tak sedetik pun berlalu tanpa bayanganmu. Oh juminem. itu namanya kumantil-kantil. Bahasa Arabnya mu'allakun. Mungkin bahasa Indonesia yang agak mendekati adalah terpaut ya. Itu mendekati tapi belum pas betul rasanya itu. Artinya meskipun bapak ibu badannya ada di pasar tapi jiwanya tetap ada di masjid. Itu namanya kumantil-kantil, mu'allakun. Dia kepingin menjadikan pasarnya, dagangannya, dan interaksi sosial dengan semuanya adalah sebagai sarana untuk berbuat baik kepada Allah, sebagai sarana pengabdian kepada Allah. Mungkin dia di kantor, mungkin di rumah, mungkin di jalan, di mana saja dia berada, dia akan jadikan itu sebagai sarana sujud kepada Allah, menghamba kepada Allah. Ju'ilat lanal ardu kulluha masajid, kata Rasulullah. Allah jadikan untuk kami seluruh lapisan, seluruh permukaan bumi itu masjid. Artinya semua kita jadikan sarana menghamba pada Allah. Inilah orang yang mungkin tidak pernah keluar dari masjid. Begitu ya. Tapi ada juga orang yang badannya di masjid, jiwanya di pasar. Inilah orang yang tidak pernah keluar dari pasar. Saya pernah mendengar begini. Orang-orang gedean di Jakarta itu ada yang kecewa betul. Kenapa kecewa? Karena dana umat Islam mengalir ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, tidak bisa dibendung.
untuk haji dan umroh. Kan nggak bisa dibendung kali terus. Kalau Bapak Ibu daftar haji sekarang, berapa tahun lagi bisa naik haji? 20 lumayan di sini. Balikpapan 40 tahun. Saking banyaknya berjubel orang kepengen naik haji. Alangkah baiknya bikin Ka'bah di dalam negeri, sehingga tawaf sa'i ada di situ, sehingga dana bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Kenapa mubazir harus ke luar negeri? Itulah pikiran pasar. Biar ibadah juga standarnya keuntungan duniawi. Itulah yang disebut orang paling jelek. Oke, paham ya? Moga-moga kita semua yang ada di masjid, bahkan di rumah, di mana saja, kita jadikan tempat-tempat ini sebagai sarana untuk menghamba kepada Allah, sehingga rumah kita berkah, masjid kita berkah, apalagi sekolah kita berkah, dimanapun kita akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. 3. Person, figur, orangnya. Jadi orang ini juga ada yang diberkati, ada yang tidak diberkati. Siapakah manusia yang diberkati oleh Allah? Manusia yang diberkati adalah orang yang berusaha menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai kepribadiannya. Orang yang berkepribadian wahyu, itulah orang yang diberkati. Siapa mereka? Yang paling pasti adalah Nabi dan Rasul. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah, Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasul, kepribadian Rasul adalah Al-Quran. Nabiullah Isa alaihi salam diabadikan ucapannya dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Nah, Nabi Isa mengatakan begitu. Wa ja'alani, Allah menjadikan saya mubarakan, orang yang selalu diberkati, ainama kuntu, dimanapun saya berada. Waktu kita tasyahud, kita berdoa, wa barik ala Muhammad, ya Allah berkati Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau berkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim bersama keluarga adalah figur-figur yang berkepribadian wahyu. Insya Allah dengan kita selalu ngaji ya, membaca Al-Quran, tadarus, belajar, mengajar dan sebagainya, mengamalkan, semoga diri kita menjadi selalu diberkati. Oke, 4. Sekarang fasilitas. Ya, fasilitas itu banyak. Ini namanya fasilitas komunikasi. Nah, ini namanya fasilitas apa? Untuk pakaian? Ya pakaian lah, begitu aja ya. Ada motor, fasilitas transportasi. Ada masjid, ada rumah, fasilitas akomodasi. Ada ikan bakar, fasilitas konsumsi. Kan gitu ya? Ada fasilitas produksi dan lain sebagainya. Seluruh fasilitas ini ada yang diberkati, ada yang tidak. Kapan fasilitas kita, rumah kita, motor kita, pakaian kita, langkah kaki kita, semua diberkati, fasilitas akan menjadi diberkati ketika fasilitas itu dijadikan sarana pendukung untuk kita mengabdi kepada Allah, untuk kita melaksanakan nilai-nilai Al-Quran.
Jadi ada SOP, panduan standar operating procedure. Misalnya dalam Quran surah Shaf pada ayat ke-11 Allah berfirman, tu'minuna billahi wa rasulihi. Hidup kita harus berada di atas pijakan iman kepada Allah dan Rasul. Iman itu nanti diwujud nyatakan dalam bentuk watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Oke. Iman itu secara aksiomatik, secara keniscayaan akan mengantar kepada jihad. Contoh, ciri orang yang beriman adalah cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat cinta pada Allah. Bapak ibu pasti cinta kepada anak kandungnya. Cinta pada anak kandung. Ketika anak kandung bapak ibu kuliah di Gajah Mada University Yogyakarta, kan perlu biaya. Bapak ibu akan membiayai anak, yang penting kamu lulus dan kamu jadi sarjana. Aku mau menjual kebun cengkehku, gitu ya. Menjual sepeda motor, apapun aku akan korbankan. Yang penting kamu serius belajar. Artinya kecintaan itu pasti akan mengantar kepada pengorbanan. Itu sehingga iman dan jihad itu aksioma, sesuatu yang niscaya. Sabilillah, jalan menuju Tuhan. Kalau orang cinta pada Allah, dia kepingin berjalan menuju Allah. Bayangkan, meskipun kau jauh di mata, ada di hati. Gunung tinggi akan aku daki, laut luas akan aku seberangi. Tidak punya uang, bisa hutang atau mencuri. Karena kau dan aku tidak mungkin bisa dipisahkan. Itu karena jihad. Gitu ya. Karena cinta akan jihad. Tunggu saya di kuburan jam 10 malam biar aman. Mau juga biar jam 10 malam. Jihad. Nah, jihad itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirimu. Contoh, ibu-ibu pernah sholat? Sulitkah pertanyaanku dijawab? Pernah sholat ibu? Tadi sholat apa? Berapa rakaat? Wah, memang betul pernah sholat. Oke, ketika kita sholat, kita akan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Untuk bisa berdiri, ruku, sujud, i'tidal dan duduk, kita harus sehat. Gitu? Untuk sehat kita perlu makan dan minum. Untuk bisa makan dan minum kita perlu punya uang. Untuk punya uang kita perlu kerja. Kerja mencari uang untuk bisa makan dan minum, ini namanya amwalikum. Ya, kayak Anda. Setelah kita makan, kita minum, hidup kita menjadi sehat, namanya anfusikum. Setelah sehat, kita gunakan sholat, namanya sabilillah. Itulah yang disebut dengan SOP, panduan. Jadi nilai Quran apapun, panduannya sama seperti ini. Mau haji, kamu sodako, mau menuntut ilmu, sama saja. Pasti bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Nah, kalau kita gunakan seluruh kekayaan kita gunakan seluruh kekuasaan kita, bahkan sepanjang hidup kita dalam rangka untuk menuju kepada Allah, sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sholatku, ibadahku, sepanjang hidup sampai matiku lillah, hanya aku persembahkan pada Allah. Baik, sudah ada lagi. Tidak tahu kenapa ya. Nah, ketika seperti ini sampai mati, ya, maka Allah katakan dzalikum
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah cara hidup terbaik. Jadi cara hidup terbaik adalah kita memanfaatkan fasilitas, baik harta kita, umur kita, kita memanfaatkan maksimal untuk melaksanakan nilai-nilai Al-Quran, sehingga fasilitas itu menjadi diberkati. Pak siapa? Rasul pernah makan, apa doanya waktu mau makan? Tidak bisa dia kasihan, rupanya tidak pernah berdoa. Ketika kita mau makan, kita berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana. Ya Allah. Makan kan fasilitas konsumsi. Ternyata untuk konsumsi seperti itu kita minta perkenan Allah memberikan berkah. Jadi ketika di dalam meja makan kita ada segelas air minum, ada nasi putih, ada sate, ada sayur lodeh, kita minta ya Allah berkahi nasi ini, berkahi yang menanam padi, berkahi yang masak, kan gitu. Makan ikan, berkahi yang mancing, berkahi yang masakan, sehingga aku bisa makan. Ya Allah, kita minta berkah untuk semua yang ada di hidangan meja makan kita. Insya Allah kalau kita makan dan kita berkah, artinya makanan menjadi sarana kita untuk hidup sehat. Hidup menjadi sarana untuk kita bisa beramal soleh, bisa melakukan pengabdian pada Allah, maka makanan kita diberkati. Nilainya tinggi sekali, Bu, ya. Misalnya mencari ilmu seperti ini. Ibu datang dari rumah ke sini, maka langkah kaki orang yang diberkati itu dinilai. Bagaimana nilainya? Langkah kaki kanan satu amal soleh, langkah kaki kiri menghapus satu dosa. Begitu dalam hadis kan? Amal soleh hapus dosa, amal soleh hapus dosa. Nah kalau pakai motor, insya Allah putaran roda depan mengumpulkan amal soleh, putaran roda belakang membuang dosa. Kalau pakai mobil, lebih banyak rodanya. Tentu Allah tidak repot menghitungnya. Bahkan tidak itu saja. Wa inna litolibil ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal hitanu fil bahri. Orang yang berangkat untuk mencari ilmu nilai-nilai wahyu itu, semua yang dilewati, kan kita melewati kerikil, batu, tanah, pasir, rumput, sampai ikan yang jauh di lautan, semua mohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang kepingin bisa melaksanakan ajaran Allah seperti itu. Itulah gambaran berkat, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Infak itu artinya menggunakan harta. Orang yang menggunakan harta fisabilillah, baik digunakan sendiri seperti ibu beli jilbab dalam rangka untuk orang, untuk bisa ibadah sah, itu namanya menginfakkan harta fisabilillah, beli jilbab. Atau infak untuk orang lain agar orang lain juga melaksanakan pengabdian pada Allah, infak juga. Kita kasih makan fakir miskin sehingga dia sehat, sehingga dia bisa beribadah, infak juga namanya. Jadi infak itu artinya menggunakan harta baik untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, atau untuk kepentingan masyarakat dalam rangka bersama-sama menghamba kepada Allah. Itu seperti satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100. Jadi berapa? 700. Bukan hanya 700, karena setelah 700 kan biji itu akan tua dan jatuh lagi, tumbuh lagi, begitu terus sehingga tidak pernah berhenti. Ghairu mamnun, berlipat-lipat, yudhaifu liman yasha. Masya Allah. Coba bedakan dengan yang tidak digunakan fisabilillah. Contoh misalnya pada Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang fasilitas yang tidak digunakan untuk sabilillah. Itu efeknya mengerikan sekali.
Ini membedakan betapa sabilillah dan tidak, itu efeknya sangat kontras. Saya baca dari tengah ya, dari akhir ayat surah At-Taubah ayat 34. Allah berfirman, walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah. Dia menyimpan hartanya yang berupa emas atau perak dan tidak digunakan sebagai sarana pendukung terrealisasinya penghambaan kepada Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ingatkan dia akan mendapatkan azab. Mohon maaf, ini sekedar penafsiran yang mungkin keliru ya. Moga Allah mengampuni. Saya melihat ayat ini bentuknya adalah uslub. Uslub itu dalam bahasa Indonesia namanya gaya bahasa. Kita kan waktu belajar bahasa Indonesia ada tata bahasa, ada pengetahuan bahasa, tapi ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu bahasa balaghahnya adalah uslub. Ada salah satu uslub yang biasa dipakai dalam Quran. Misalnya uslub itu adalah dzikrul ba'di, menyebut sebagian, al-muradu bihi, yang dikehendaki dengan menyebut sebagian adalah al-kullu, semuanya. Contoh, aku kok lupa namamu terus loh. Kaspul. Kaspul ini teman saya, rajin sholat jamaah. Sudah 3 hari tidak kelihatan sholat jamaah, sehingga aku bertanya, mana si Kaspul ini? Sudah 3 hari tidak nongol batang hidungnya jamaah di masjid. Kaspul 3 hari tidak nongol batang hidungnya jamaah di masjid. Yang saya sebutkan batang hidung. Batang hidung adalah al-ba'du, sebagian tubuh. Karena kaki bukan batang hidung, tangan bukan batang hidung. Yang saya sebutkan batang hidungnya, tapi yang saya kehendaki dengan menyebut batang hidung adalah al-kullu, semua badannya. Bayangkan kalau sekedar batang hidungnya Kaspul yang datang ke masjid nempel di tembok, lo kan malah mengerikan. Ya, itu namanya apa? Uslub, gaya bahasa. Menyebut sebagian, tapi yang dikehendaki seluruhnya. Ketika kita berdoa begini, inni wajhtu, aku hadapkan wajahku. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang mencipta langit dan bumi. Kaki wajah atau bukan? Bukan. Bokong wajah atau bukan? Bukan. Perut wajah atau bukan? Nah, yang saya sebutkan hanya wajah. Tapi apa ketika kita sholat, kakinya ditinggal, tangannya ditinggal, hanya wajahnya menghadap pada Allah? Kan tidak. Yang saya sebutkan wajahnya, tetapi yang dikehendaki seluruh tubuhnya. Namanya apa itu? Uslub. Nanti kasih tahu Bapak di rumah ya, aku dapat uslub tadi. Makanan apa sih uslub? Usul artinya gaya bahasa. Coba lihat ayat ini. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang yang menyimpan emas dan perak. Apakah yang disimpan oleh orang hanya emas dan perak? Tidak. Menyimpan dolar, rupiah. Kalau kami di Balikpapan menyimpan tanah, aset. Karena apa? Kalau jadi IKN, naik harganya tinggi sekali. Ada di Tanjung Jumle katanya orang sore hari membeli tanah 400 juta rupiah, di pagi hari dibeli 1 miliar. Bayangkan 1 malam aja naiknya cepat sekali. Jadi rebutan, lebih baik disimpan ini, nanti dijual kalau sudah IKN jadi. Jadi banyak aset itu dikumpulkan, semua aset dikumpulkan disimpan untuk apa? Wala yunfikuna fi sabilillah, tidak digunakan
sebagai sarana penghambaan pada Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ingatkan akan mendapat azab yang pedih.